warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairil khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib Masjid Jami Al-Hidayah Citek Jaya Mulia Serang Baru Bekasi. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, para tuan-tuan guru, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh bapak-bapak, para pemuda yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat amat kita harapkan, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan air telaga beliau, dan di dalam surga nanti kita oleh Allah dipertemukan dengan beliau, berkumpul dengan beliau, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Di antara wasiat beliau yang paling terpenting adalah beliau berwasiat kepada seluruh umatnya agar hendaknya selalu bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 18 di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-13 di bulan Juli 2025. Dan taklim rutin kita pada malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-385 ya, Bapak? 5 ya. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali taklim rutin kita, pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa
biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang berada di alam kubur. Mereka senantiasa menunggu doa-doa dari keluarganya, dari saudaranya yang masih hidup. Kita doakan mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah. Alam kuburnya dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur, dan oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shalli wa sallim Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawanil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Siapapun harus merasa bersyukur kepada Allah apabila oleh Allah hidupnya di alam dunia
disibukkan atau diposisikan atau difungsikan untuk selalu belajar ilmu agama, untuk selalu mencari ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Barang siapa yang oleh Allah hidupnya di alam dunia ini disibukkan dengan mencari ilmu agama, dengan selalu hadir di majlis-majlis ilmu, di pengajian-pengajian, maka ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki mereka untuk menjadi ahli surga. Tentu setiap kita pasti ingin oleh Allah dijadikan ahli surga. Nah, ketika kita oleh Allah disibukkan dengan mencari ilmu agama, disibukkan dengan mengaji, itu suatu pertanda bahwa Allah menghendaki, Allah menginginkan agar kita menjadi ahli surga. Bahkan nanti di hari kiamat mereka oleh Allah akan sangat dimudahkan jalan menuju ke surga. Nah, inilah salah satu di antara sekian fadilah keutamaan kita istiqomah duduk hadir di majlis ilmu, walaupun umpama hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Al-Fakir sampaikan tadi itu berdasarkan keterangan sebuah hadis. Terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di mana kitab Tanbihul Ghafilin ini dikarang oleh seorang ulama besar, ulama yang sholih, yang bertakwa kepada Allah, yang suci zahir maupun batinnya. Beliau adalah Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Amir Al-Kamil Al-Fadil Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah, di halaman 105 baris yang ke-9 dari bawah. Di situ terdapat sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muta'allimuna minar rijali wan nisa'i hum hudabullahi ta'ala fama jazaohum illal jannah." Baik, kita artikan. Al-muta'allimuna, orang-orang yang belajar agama, yaitu para pencari ilmu. Orang-orang yang belajar agama, sibuk dengan mempelajari ilmu-ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, dan disiplin ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sibuk mengaji, sibuk mencari ilmu, sibuk hadir di pengajian. Dimanapun ada pengajian selalu eksis, selalu hadir. Nah, orang-orang yang belajar agama, kata Nabi, minar rijali, baik dari golongan laki-laki, wan nisa'i, dan ataupun dari golongan perempuan. Hum hudabullahi ta'ala, mereka adalah para khodimnya Allah Ta'ala, mereka adalah para pelayannya Allah Ta'ala. Fama jazaohum illal jannah, maka tiadalah balasan bagi mereka illal jannah, kecuali masuk ke dalam surga. Maka ketika kita oleh Allah disibukkan dengan mencari ilmu agama, kita harus bersyukur.
Itu suatu keuntungan yang Allah berikan kepada kita, dan itu Allah menghendaki kita supaya menjadi ahli surga. Tentu bapak-bapak termasuk saya semuanya pasti ingin menjadi ahli surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu, yuk kita sama-sama istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Demikian kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, bahwa istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karamah, jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan, di mana karomah itu biasanya oleh Allah diberikannya kepada para wali. Nah, kita akan mendapatkan 1000 karomah apabila kita istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kabar yang akan diterima oleh manusia, di mana 2 kabar tersebut yang akan diterima oleh manusia. Pertama, ketika manusia itu sedang dalam keadaan naza', nun zai ain, naza'. Naza' itu artinya proses pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada manusia. Itu namanya naza'. Dulu saya punya tetangga namanya Mang Naja, tukang bas. Nah, bukan naja itu. Kalau itu mah tulisannya pakai nun, jim, alif maksurah, naja, artinya selamat. Jadi ada naja, ada naja, beda artinya. Nah, yang kedua, kabar itu akan diterima ketika manusia oleh Allah dibangkitkan dari kuburannya pada hari kebangkitan, pada hari di mana manusia oleh Allah akan dihidupkan kembali, yang sudah mati hidup kembali. Itu namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang ketiga, kabar itu akan datang kepada manusia ketika manusia itu posisinya oleh Allah sedang dikumpulkan nanti di padang mahsyar di hari kiamat untuk dihisab amalnya. Kabar tersebut ada 2 macam. Ada kabar gembira, namanya akhbar jaidah, atau akhbar hasanah, kabar baik. Yang kedua ada kabar buruk, namanya kabar akhbar sayyi'ah, atau akhbarul mu'anah, kabar menderita. Pertanyaannya adalah, siapakah manusia yang nantinya akan mendapatkan kabar gembira dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Allah, dan siapakah nantinya manusia yang akan mendapatkan kabar buruk yang akan disampaikan oleh malaikat kepadanya di saat ia sedang sakaratul maut, di saat ia sedang dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, dan di saat ia sedang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Yuk kita lihat. Kita lihat. Berangkat dari keterangan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Faqalat Aisyah, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Kulluna nakrahul maut." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadzalik, walakinil mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah wa ahabbahu Allahu liqa'ah. Wa innal kafira idza
wa suhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Nah itu hadisnya. Baik, hadis ini kita buka isinya. Ibarat kita beli durian, yang kita makan apanya? Isinya petangkanya. Baik. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Sebaliknya, dan barang siapa yang tidak suka atau benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi secara global manusia terbagi ke dalam dua golongan. Ada manusia yang cinta, yang suka, bahkan rindu ingin segera bertemu dengan Allah. Dan ada manusia yang justru takut bertemu dengan Allah karena mereka mendapatkan kabar buruk. Nah, yang suka bertemu dengan Allah karena mereka mendapatkan kabar gembira. Nah, mudah-mudahan kita semua yang istiqomah hadir, duduk di majelis ilmu di pengajian. Di saat kita sakaratul maut, di saat kita dibangkitkan dari kuburan kita, di saat kita dikumpulkan di pada masa, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar gembira dari Allah melalui malaikatnya. Kabar gembiranya surga. Baik. Kemudian Siti Aisyah, yaitu istrinya Rasulullah, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa rahiyatul maut?" Faqulna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci bertemu Allah adalah benci kematian? Kita mati hakikatnya mau bertemu Allah. Bab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apakah yang dimaksud benci kematian? Faqulna nakrahul maut, kata Siti Aisyah. Kami semuanya benci kematian. Bapak suka mati? Suka kematian enggak? Kalau ada anak kita atau anggota keluarga kita yang meninggal dunia, kita sedih kan? Sedih apa gembira? Sedih. Kalau gembira berarti kita suka kematian kan? Nah, pertanyaannya, bapak-bapak suka kematian apa benci kematian? Berarti nggak mau mati dong? Amin. Berarti nggak mau mati dong? Amin. Emang bisa nggak mati? Siti Aisyah mengatakan, "Faqulna nakrahul maut." Kami semuanya benci kematian. Kami semuanya nggak suka kematian. Apakah itu yang dimaksud ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab. Rasulullah bersabda, "Laisa kadzalik." Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah kata Nabi, "Walakinil mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah wa ahabbahu Allah liqa'ah." Maksudnya adalah orang mukmin yang bertakwa, yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, apabila mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah melalui malaikatnya, turun malaikat memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dia mendapatkan rahmat Allah, bahwa dia mendapatkan ridhonya Allah, bahwa dia oleh Allah akan dimasukkan dalam surga, maka dia segera ingin mati. Suka mati? Segera ingin mati, ingin cepat-cepat masuk surga. Karena saat itu surga sudah diperlihatkan kepadanya di saat sakaratul maut.
mananya, kata Rasulullah. Dan sebaliknya, wa innal kafira idza busira bi ajabillahi wa suhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Dan sebaliknya orang yang kafir, orang yang hidupnya ingkar kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang zalim. Apabila mereka mendapatkan kabar buruk di saat mereka sakaratul maut, datang malaikat menyampaikan kabar buruk kepadanya bahwa engkau, kata malaikat, akan mendapatkan azab Allah di neraka. Kemudian diperlihatkan neraka kepadanya, melotot dia, ketakutan bahwa engkau mendapatkan murkanya Allah. Maka dia tak mau mati sebenarnya. Dalam keadaan sekarat dia takut nggak mau mati. Seandainya dia bisa lari, dia bisa lari itu, kabur, tapi nggak bisa. Udah nggak bisa apa-apa. Ujung-ujungnya mati dulu. Padahal ketika itu banget, ya kan? Masya Allah. Nah, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud kecintaan dan kebencian seorang hamba untuk bertemu dengan Allah, maksudnya adalah ia lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia, lebih mengutamakan urusan ibadah daripada urusan yang bersifat dunia dan bersifat sementara. Dia mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Oleh karenanya dia tidak suka terus-menerus hidup di alam dunia. Maksudnya tempat riuh, tempat riuh dunia. Dengar riuh, melarat tombol, boga duit, riuh tetap, tengah duit, komo. Bahkan ia tidak suka terus-menerus hidup dalam dunia. Bahkan ia ingin segera bertemu dengan Allah di dalam surga. Karena dia sudah mendapatkan kabar gembira ketika dia dalam keadaan sakarat, diperlihatkan ke surga tempat kembalinya kepadanya. Sehingga dia tersenyum. Oh, ini tempat kembali saya, kok indah banget ya. Tersenyum, dalam keadaan tersenyum dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Akhirnya ia mati dalam keadaan tersenyum, seperti orang tersenyum karena sudah mendapat kabar gembira. Nah, mudah-mudahan kita masuk orang golongan ini. Amin. Tapi kalau orang yang durhaka, diperlihatkan neraka kepadanya, berbagai macam siksa neraka diperlihatkan, sangat mengerikan, sehingga ia ketakutan. Dia tidak mau mati, tidak mau bertemu Allah, melotot matanya, ketakutan dalam keadaan melotot, dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, mati dalam keadaan melotot. Nauzubillah min. Nah, mudah-mudahan yang istiqomah beribadah kepada Allah, yang istiqomah beramal soleh, yang istiqomah berbuat baik, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat dunia. Mudah-mudahan di saat sakaratul maut, di saat dibangkitkan dari kuburannya, di saat dikumpulkan di padang mahsyar, mereka semuanya mendapatkan kabar gembira, yaitu dengan surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Fussilat, yaitu surat ke-41, yaitu surat Fussilat Juz 24 ayat 30, Allah telah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
dan pendiriannya di dalam keimanan. Mereka istiqomah beribadah kepada Allah selama hidup di dalam dunia. Maka akan turun nanti kepada mereka malaikat di saat mereka sakarat, di saat mereka dibangkitkan dari kuburannya, di saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar, akan turun malaikat kepada mereka menyampaikan kabar gembira. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kata malaikat, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu bahwa kamu memperoleh surga. Nah, kabar gembira ini akan datang kepada kita nanti ketika kita sekarat. Pertanyaan saya, bapak-bapak kira-kira akan mengalami sakarat nggak? Akan. Atau ada di sini yang tidak akan mengalami sakarat? Sakarat itu dicabut nyawa. Kira-kira kalau kita punya bisul kan ada matanya enggak? Punya bisulnya terus bonor enggak? Bonor gede. Nah, kira-kira kalau dicabut matanya sakit enggak? Nah, kira-kira dicabut nyawa sakit enggak? Dicabut nyawa yang jelas lebih sakit daripada nyabut mata bisul. Tapi yang jelas semuanya pasti akan merasakan. Ada yang mau sakarat sekarang? Karena ayat-ayat tentang kematian banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yuk kita lihat. Pertama, ini saya akan menjelaskan ayat-ayat tentang kematian. Pertama, terdapat dalam surat ketiga Ali Imran juz 4 ayat 185. Yang kedua terdapat dalam surat yang keempat An-Nisa juz 5 ayat 78. Yang ketiga terdapat dalam surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57. Dan yang keempat terdapat dalam surat ke-62 yaitu surat Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8. Yuk kita buka satu persatu ayatnya. Masih ingat ayat-ayat tentang kematian dalam Al-Quran? Pertama terdapat dalam surat apa tadi? Al-Imran. Berarti mereka takut ya. Yang pertama surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 185. Yuk kita buka ayatnya. Ayatnya berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ayatnya. Kita artikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Berarti kita sebenarnya akan mengalami sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu proses menuju kematian. Dan mengingat kematian itu ibadah. Mengingat kematian itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1 tahun. Sok inget baik tara osok. Majawabna osok tapi sholat tara. Eta bohong. Cirinya orang yang ingat mati, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, itu ciri dia ingat mati. Baik para jamaah, sebentar lagi isya. Yang kedua, masih ingat terdapat dalam
ayat 78. Ayatnya berbunyi aina man taqumu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menemui kamu. Sekalipun kamu berada di sebuah benteng yang tinggi dan kokoh. Kita percepat. Yang ketiga terdapat dalam surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57. Ayatnya berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asalnya di alam dunia tidak ada. Nanti kalau sudah mati kembali tidak ada lagi. Jadi hakikatnya yang ada itu hanya Allah sebenarnya. Kita ada karena diadakan oleh Allah atas kehendak Allah. Yang keempat, masih ingat surat apa? Surah ke-62 Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8. Ayatnya berbunyi ayatnya berbunyi Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu ayatnya. Kata Allah, katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kamu takut kedatangan kematian, pasti satu saat kematian akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Dan kemudian Allah nanti di hari kiamat akan menceritakan seluruh perbuatan yang kamu lakukan di alam dunia, semuanya akan dibuka oleh Allah dan akan dibalas. In khairan fa khairan, in sarun fa sarun, fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berarti jelas ini. Ini tentang kehidupan jelas nih, dunia sampai akhirat. Tinggal kita merealisasikannya. Demikian Bapak-bapak, mohon maaf nanti setelah selesai saya mau langsung karena masih ada pengajian satu lagi di Masjid Miftahus Sa'adah, Kampung Gudang Puput, Warung Bambu. Yaitu di tempatnya Qori kita Ustaz Asep Saifuddin, mantunya Pak Ustaz Pardi. Baik para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, saya mau sebelum ditutup saya mau membacakan sebuah doa yang penting supaya kita oleh Allah ditetapkan di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, dan di atas sunnah beliau dan di atas sunnahnya para sahabat al-khulafaur rasyidin. Silahkan diikuti aja, jangan hafal ya. Allahumma sabbitna ala sabili habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Coba diulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma lanjut. Suaramu mana? Ntar jawab lah. Kalau kayak apa ya lah. Coba sekali lagi. Allahumma sabbitna ala sabili habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafair rasyidin. Insyaallah hafal ya, Allahumma hafal ya. Tungtungna apa? Rasyidin ya. Allahumma rasyidin. Apa? Pertamanya apa? Ujungnya apa? Tengahnya pohonai. Ya biasa, itu kan biasa. Baik, demikian tadi kita malam ini. Kurang lebihnya Al-Fatihah, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang
Amin. Jadikanlah kami ya Allah. Amin. Kami anak Amin. cucu kami, kami orang yang selalu Engkau berkahi. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami barokah Amin. untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.